Mari mengenal ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ilmuwan Muslim penemu robot pertama di dunia. Ia adalah Ismail Al-Jazari. Ismail Al-Jazari merupakan salah satu Muslim cerdas yang sangat berpengaruh. Ia bahkan menjadi penemu robot pertama di dunia. Ismail Al-Jazari lahir pada tahun 1136 Masehi di Cizre, Turki. Al-Jazari menjabat sebagai kepala insinyur di Istana Artuklu. Berabad-abad sebelum robotika dan komputer modern, Al-Jazari membangun perangkat otomatis pertama dan termasuk yang pertama memperkenalkan konsep pemrograman, membangun gerbang dan pintu otomatis pertama di dunia, serta membangun 4 robot musisi untuk menjamu tamu di atas perahu. Selain itu, keahlian dari Ismail Al-Jazari adalah polimet, insinyur mesin, seniman, ahli matematika, juga seorang yang ahli dalam ilmu agama yaitu fikih. Berikutnya ada penemu optik modern, yakni Ibnu Al-Haytham atau dikenal juga sebagai Al-Hazen. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim yang lahir di Basra, Irak pada tahun 965 Masehi. Ia dikenal sebagai bapak optik modern karena penemuannya yang mengubah cara manusia memahami cahaya dan penglihatan. Sebelum Al-Haytham, banyak orang percaya bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat benda. Namun, ia membuktikan bahwa cahaya justru masuk ke mata dari benda yang memantulkannya. Penemuan ini menjadi dasar dari ilmu optik modern. Karya terbesarnya berjudul Kitab Al-Manazir atau Book of Optics, menjelaskan tentang pembiasan, refleksi cahaya, bayangan, hingga prinsip kamera obscura atau cikal bakal kamera saat ini. Selain bidang optik, Al-Haytham juga berkontribusi dalam matematika, fisika, dan astronomi. Pemikirannya yang berdasarkan eksperimen dan pengalaman ilmiah menjadikannya pelopor metode ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham bukan hanya ilmuwan besar di dunia Islam, tapi juga tokoh penting dalam sejarah sains dunia. Al-Batani, dikenal juga dalam bahasa Latin sebagai Albatenius, adalah seorang ilmuwan Arab yang hidup pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan terkemuka dalam bidang astronomi, matematika, dan astrologi. Berikut adalah beberapa fakta penting mengenai Al-Batani. Ia dikenal karena karya utamanya Az-Zij As-Sawi, yang mengandung pengamatan astronomi sangat akurat untuk zamannya. Ia menolak beberapa asumsi Ptolemy, menemukan bahwa tahun tropis lebih pendek dari tahun sideris, dan menghitung durasi tahun matahari dengan tingkat keakuratan yang luar biasa. Karyanya memengaruhi ilmuwan Eropa seperti Copernicus dan Tycho Brahe, dan dianggap sebagai salah satu bapak astronomi modern. Ia meninggal di Samarra dan dikenang sebagai salah satu ilmuwan Arab terbesar dalam sejarah. Selanjutnya ada Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi atau yang biasa disebut dengan Al-Khawarizmi, lahir sekitar tahun 780 Masehi di Uzbekistan dan wafat sekitar tahun 850 Masehi. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam matematika, astronomi, dan geografi. Ia bekerja di Baitul Hikmah di Baghdad, tempat para ilmuwan menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani, India, dan Persia pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya, ada penemuan dan karya penting dari Al-Khawarizmi. Yang pertama ada kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau buku Al-Jabar. Yang kedua ada kitab Al-Hisab Al-Hindi atau perhitungan dengan angka Hindu. Lalu yang ketiga ada Zil Al-Sidni atau tabel astronomi. Yang keempat ada kitab Surah Al-Arad atau peta dunia. Al-Khawarizmi bekerja di masa keemasan Islam saat ilmu pengetahuan berkembang pesat di Baghdad. Ia menggabungkan ilmu dari India, Persia, dan Yunani, lalu mengembangkannya menjadi ilmu baru. Pemikirannya menjadi dasar bagi ilmu matematika modern, terutama aljabar dan komputasi. Istilah algebra dan algorit yang kita pakai sekarang berasal dari karya dan
Yang berikutnya ada Fatimah Al-Fihri yang mendirikan universitas pertama di dunia. Fatimah Al-Fihri adalah orang Tunisia. Fatimah lahir pada abad ke-9 dan dibesarkan di Maroko dengan minat yang besar pada studi Islam dan arsitektur. Setelah ayahnya meninggal, dia mewarisi kekayaannya. Namun alih-alih menyia-nyiakannya, dia menggunakan kecintaannya pada arsitektur dan kehausan akan pengetahuan untuk mendirikan universitas pertama di dunia, serta masjid dan perpustakaan. Yang berikutnya ada Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran Modern. Ia adalah seorang polimatik muslim dari zaman keemasan Islam yang lahir pada tahun 980 Masehi di dekat Bukhara yang sekarang telah menjadi Uzbekistan, dan wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan yang sekarang telah menjadi Iran. Ia adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang sangat produktif, dihormati sebagai bapak kedokteran modern karena karyanya yang monumental, seperti Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine yang menjadi buku teks medis standar di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina juga berkontribusi signifikan pada bidang filsafat, astronomi, logika, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya, serta dikenal karena kemampuannya yang luar biasa sejak usia muda.